Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, dulur dimanapun berada, kita ada pada kajian malam Ahad rutin kita. Topik kali ini adalah tentang pahlawan, karena hari ini tanggal 12, berarti 2 hari yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Sebuah momentum ketika bapak-bapak bangsa kita dulu, para pejuang kita, pahlawan negeri ini, sekitar 10 November 1945 tepatnya, itu ada sebuah resolusi jihad yang digaungkan oleh arek-arek Surabaya untuk mengusir penjajah. Nah, apa ibroh yang bisa kita ambil dari Hari Pahlawan? Dulur, kalau kita bicara pahlawan, tentu konteksnya harus kita tarik ke sekarang. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita bisa menjadi pahlawan? Selain kita memang harus mengikuti satu idiom bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Nah, tetapi tidak hanya sekedar menghormati pahlawan ya, tetapi bagaimana mengartikulasikan kehormatan kita itu dengan kita try to be hero. Bagaimana kita mencoba juga untuk menjadi pahlawan. Karena saya yakin para pahlawan yang telah mengorbankan darah, air mata, harta, bahkan nyawa itu akan senang kalau anak cucunya, yakni kita generasi sekarang ini, juga menjadi pahlawan, meneruskan kepahlawanannya mereka. Itu yang terpenting. Nah, sekarang konteksnya gini dulu. Kalau dulu para pahlawan itu mengusir para kompeni Belanda, para imperialisme Belanda, Jerman, Inggris dan lain sebagainya, maka karena kita sekarang tidak dijajah oleh para bangsa lain, tetapi kita dijajah oleh diri kita sendiri. Maka konteks yang menjajah kita adalah nafsu kita, ya. Nah, dalam surat Al-Mujadalah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, istakhwadha 'alaihimus syaiton fa'ansahum dzikrullah. Di sana disebut bahwa manusia itu kalau sudah dikuasai setan itu lupa Allah, dijajah setan. Apa konteksnya ketika kita dijajah setan? Ya, kita ini apa saja kehendak hati diikuti seolah-olah kehendak diri sendiri. Nah, ini yang sekarang kita lawan. Jadi saya ingin mengingatkan satu kisah. Suatu saat dulu pernah di masa Rasulullah Muhammad SAW, itu setelah peperangan besar sekali dan menang, maka Rasulullah menginspeksi pasukan yang barusan pulang dari medan pertempuran itu sambil mengucapkan, selamat, kalian telah memenangkan pertempuran besar, tetapi bersiaplah untuk menghadapi satu pertempuran yang lebih besar. Para pasukan bingung semua, loh, ini tadi sudah pasukan peperangan besar, lah sekarang kok ada besar apa lagi? Ya, jauh lebih besar. Apa kata Rasulullah? Perang yang lebih besar ay jihadatun nafs. Apa? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini peperangan kita sekarang. Bagaimana kita melawan diri sendiri ini? Kita memerdekakan diri kita untuk kemudian bisa yamlikun nafs. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Nah, ini makanya kata Nabi, orang yang sakti, orang yang pendekar itu bukan orang yang pandai mengalahkan orang lain dalam sebuah adu kekuatan, pertarungan. Tidak hanya itu, tapi orang yang paling hebat dan paling sakti adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena selama ini dalam kacamata agama, kalau ketika kita itu berbuat jahat, berbuat salah, itu bukan karena kita saja, tetapi karena kita dikuasai, dijajah oleh setan. Nah, kepahlawanan para bangsa, para pahlawan kita dulu ketika mengusir penjajah yang kelihatan, yakni Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Sekarang ayo kita artikulasikan dengan apa? Memerdekakan diri kita dari penjajahan nafsu ini. Ada 2 hal dulu yang ingin saya kupas di sini. Pertama, bagaimana kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua,
bagaimana menjadi pahlawan untuk orang di sekitar kita. Pertama, pahlawan untuk diri kita sendiri, yakni dengan cara kita tadi itu memerdekakan diri kita. Bagaimana agar kita ini tidak lagi dikuasai nafsu. Orang kalau sudah dikuasai setan, dikuasai nafsu dulu, itu seperti penumpang bis dikuasai sopir, belok kiri, belok kanan, apa kata sopir? Manusia kalau dikuasai nafsu juga begitu. Mereka apa saja kehendak hati diikuti, seolah-olah kehendak diri sendiri. Ya terjadi seperti ini, kriminalitas nggak selesai-selesai, korupsi, mencuri, merampok, membunuh, pemerkosaan, narkoba, judi, minum, macam-macam ini. Karena dianggap keinginan, padahal tadi keinginan setan, tadi by design oleh setan. Nah sekarang kalau mau jadi hero, mau jadi pahlawan, merdekakan, kita harus mampu control, harus take control, mengambil kontrol atas diri kita. Jangan biarkan dikontrol oleh nafsu kita. Ini peperangan terbesar kita sekarang. Kalau dulu para penjajah datang ke Indonesia dengan cara nembaki bangsa ini, dengan cara ngebom bangsa ini, dengan cara mortir, perang kapal segala macam. Sekarang enggak, caranya dengan menguasai alam pikiran kita. Maka kita pun dulu para pahlawan kita melawan penjajah dengan mortir, dengan bom, dengan tembak, dengan bambu runcing, dengan pedang, dengan kerih. Kita sekarang melawan penjajah nafsu kita ini dengan cara apa? Banyak tirakat, banyak berdoa, banyak berkorban, banyak ngaji, banyak ibadah, banyak minta doa kepada Allah. Itu to be hero for ourselves, untuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua, to be hero for others, kita bisa menjadi pahlawan untuk orang lain. Dulur, ada WA masuk, Bu, ini anak saya akan operasi, memang sudah ikut BPJS, tapi kan ya saya butuh beli ini, beli itu, enggak punya apa-apa. Dia lain agama dengan saya, tapi saya bilang sama istri, berikan. Selama kita masih diberi kemampuan Allah untuk memberi, seenak-enaknya orang diberi, itu masih enak posisi orang yang memberi. Mumpung kita diberi kemampuan Allah memberi. Saya bilang begitu. Kenapa? Ayolah, sekecil apapun kita bisa berbuat dan menjadi pahlawan untuk dulur lain yang sedang membutuhkan. Bu, waktunya membayar kos, ada yang lain. Ini saya cuma punya uang 100.000, kurang 150.000. Dikasih, tapi kasih selama kita ada. Simple, sesuatu yang sangat sederhana. Bisa jadi itu sangat meaningful, sangat bermanfaat untuk orang lain. Dan itu be hero, menjadi pahlawan. Nah sehingga apa dulu? Memaknai kepahlawanan ini, ayolah kita mulai menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dengan memerdekakan diri kita dari cengkeraman nafsu yang ngajak jahat, ngajak jelek itu. Kita harus take control. Kita harus mengambil kembali kontrol atas diri kita. Jangan diserahkan kepada setan, jangan. Itu hanya mengajak kepada kehancuran. Sudahlah. Ya termasuk sekarang menyebarnya hoax, perpecahan, siapapun lah. Ini sekarang saya sampai dulu tuh masih ingat di Dawi Abigeni, Gus. Lah iya. Kalau misalnya antar pelacur kemudian berantem dengan sesama pelacur, dulu namanya WTS gitu ya. Antar WTS kemudian berantem dengan WTS gitu. Pantes misalnya karena mereka tidak ngaji gitu, karena mereka kalau kemudian sama-sama ngerti agama, sama-sama lulusan lembaga agama, terus dia berantem, nggak pantas gitu loh. Itu kalau misalnya orang yang tidak beragama di luar sana kemudian saling menghina, saling memojokkan, saling mencaci, pantes karena tidak punya norma agama. Lah ini kalau sesama tokoh agama atau sama orang yang ngerti agama lalu berantem hanya karena misalnya pilihan politik, ini yang dimaksud dengan dikuasai oleh setan. Dan ujung dari keinginan setan ya hanya biar hancur-hancuran, antem-anteman. Nah kita mengajak, ayo be hero, menjadi
pahlawan, terutama untuk diri kita, dengan memerdekakan diri kita dari cengkeraman itu. Ayo kita jangan mau disetir setan istilahnya gitu. Yang kedua, menjadi hero untuk orang lain dengan berbuat sebanyak mungkin, sekecil apapun terhadap orang-orang di sekitar. Ayolah kita tengok, banyak dulu orang-orang yang mungkin hari ini belum bisa makan, orang-orang yang bahkan berobat mungkin tidak punya, orang-orang yang anaknya mungkin akan drop out karena tidak mampu bayar sekolah, padahal bisa jadi kita sedang punya anggaran yang bahkan kadang rencananya untuk membeli sesuatu yang bukan kebutuhan tapi hanya sekedar wants atau keinginan. Nah ini kita alihkan untuk menjadi hero buat orang lain. Dulur, simple ajakan saya dalam memaknai Hari Pahlawan ini. Ayo being hero untuk menjadi pahlawan, terutama pertama untuk diri kita, lalu menjadi pahlawan orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat sekali lagi, merdekakan diri kita dari penjajahan setan yang menguasai kita, yuwaswisu fi sudurinas, dengan cara jangan ikuti semua kehendak hati, karena bisa jadi itu adalah bisikan dan arahan setan. Cocokkan, benarkah seperti ini boleh sama Tuhan? Benarkah seperti ini bagus secara norma masyarakat, norma agama? Benarkah seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW atau enggak? Kita lihat, kalau enggak jangan, berarti itu arahan setan. Nanti insya Allah kita akan bisa menjadi. Yang kedua adalah be hero untuk orang lain, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, hero dan pahlawan untuk menjadi penolong dan penyantun orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Dari Tabanan Denpasar saya sampaikan salam damai, merdeka, Allahu Akbar. Itu teriakan Bung Tomo saat 10 November dalam menggelorakan perjuangan arek-arek Surabaya memerdekakan diri dari agresi Belanda dan Inggris saat itu. Nah sekarang saya teriakkan hal yang sama, merdeka, Allahu Akbar, memerdekakan diri kita dari penjajahan setan untuk menjadi pahlawan buat diri kita, dan Allahu Akbar, merdeka menjadi pahlawan untuk orang lain dengan cara mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Sampai ketemu pekan depan, mudah-mudahan Allah merahmati meridai kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.